Sakit Jantung Harapan kita. Di sini kita akan melakukan framing Charati dengan alat Charatinya, yaitu dengan dari Prismaflex. Ini pertama, alat yang perlu kita siapkan adalah mesin Charati. Kemudian kita ada filter. Kita menggunakan filter M100. Di sini ada kodenya adalah M100. Kemudian kita menggunakan cairannya, yaitu dengan cairan Prismasol. Kita perlu untuk persiapan satu, ini ada 3 Prismasol. Kemudian ada cairan empty bag-nya. Untuk framing kita menggunakan NaCl 1000. Nah, nanti untuk NaCl 1000 ini kita akan campurkan dengan dilut dengan heparin dengan perbandingan 1:5 unit. Jadi kalau kita 1000 kita butuh 5000 unit. Kemudian ini ada sepetnya 1 cc untuk heparinnya. Kemudian untuk maintenance heparin kita menggunakan speed 5 cc dan cairan NaCl. Nanti untuk kebutuhannya kita bisa bikin 5000 dalam 50 cc. Lanjut saja untuk persiapannya. Ini alatnya. Yang pertama kita sambungkan dulu kabel powernya ke listriknya. Yang kedua kita nyalakan. Ini powernya ada di on off-nya ada di sebelah kanan. Kita nyalakan, kita tunggu sampai dia nyala untuk siap digunakan. Oke, sekarang sambil menunggu persiapan mesinnya kita nyalakan, kita persiapannya adalah dengan kita untuk cairan framingnya, cairan yaitu menggunakan NaCl 5000, kita campurkan, kita dilut dengan heparin dengan dosis 5000. P8 kapan? Ini 1 cc ini adalah 5000 unit. Kemudian kita masukkan ke NaCl nya, kita campurkan ke NaCl. Kemudian ini untuk persiapannya tadi, cairannya untuk maintenance heparinnya kita siapkan. Ini kita bikin 5000 dalam 50. Ini cairan sudah saya siapkan. Ini cairannya 5000 dalam 50 cc. Ini mesinnya udah nyala, kemudian kita lakukan, kita operasi. Ini pertama, tampilan pertamanya seperti ini. Ini langsung Prismaflex-nya ini sudah siap digunakan. Kita tinggal continue. Kemudian pada tampilan yang pertama ini ada banyak pilihannya. Ini ada new patient, ada same patient. Oke, apabila kita menggunakan untuk framing selanjutnya, karena kita new patient, kita bikin ini new patient. Kemudian kita masukkan ID pasien atau nama pasiennya. Ini boleh kita masukkan nomor MR pasien atau nama pasiennya. Ini nama pasiennya Tuan B.
Kemudian kita masukkan berat badan pasien. Ini berat badan pasien 61 kg. Kita enter lagi, masukkan. Kemudian kita masukkan hasil hematokrit yang terakhir kemarin. Pasien ini adalah 25,5. Kita masukkan hematokritnya 25. Kita enter lagi. Nah, tadi dari tinggal kita confirm. Kemudian mood yang kita akan gunakan yaitu ini bisa buat CRRT, buat TPE, tapi kita pakai CRRT. Kemudian mood yang ini modenya yang paling di sini ada pilihannya, ada SCARF, CPH, CPHDF dan CPHD, CPHDF. Untuk mesin Prisma Plus kita pilih mood yang paling lengkap, yaitu di mood yang CPHDF. Nah, untuk penggunaan heparinnya ini ada dua pilihan, untuk sistemik atau pasien tanpa antikoagulan. Jadi kalau kita pakai sistemik, kita pilih yang sistemik, baru kita confirm lagi. Ya, jadi yang setting yang sudah kita lakukan lagi, terapinya adalah CRRT, modenya adalah CPHDF, antikoagulannya adalah sistemik. Baru lagi kita continue. Nah, ini untuk framing step-stepnya, ini ada step-stepnya satu persatu. Ini yang pertama kita siapkan adalah ada snap cartridge to intake carrier. Jadi masukkan cartridge-nya ke dalam mesinnya ini atau carrier-nya, tempat untuk masang cartridge-nya. Kita buka cartridge-nya atau filternya. Untuk memasukkan cartridge ini pertama kita jangan dilepaskan dulu ini plastiknya supaya kita tidak mudah lepas nanti. Tapi yang kita perlu keluarkan, ini ada empty bag-nya, kita keluarkan aja. Cara untuk memasukkan filter ini atau cartridge ini ke dalam carrier-nya, yang pertama adalah tangan kanan kita pegang filternya, kemudian tangan yang kiri kita pegang carrier-nya untuk penjepitnya. Jadi nanti di sini ada lubang, ini untuk memasukkan ke carrier-nya, ini cartridge-nya. Ini kita tekan, kemudian kita masukkan. Ini cara masukkannya. Nah, ini setelah cartridge-nya masuk ke dalam carrier-nya, ini baru kertas ini atau pembungkusnya ini baru kita buang supaya tadi aman. Cara buangnya kita sobek dari sini, dari ujung-ujungnya. Oke, kalau sudah, ini kita tinggal tarik ke bawah pembungkusnya. Kita masuk ke step berikutnya lagi. Di sini udah ada petunjuknya. Step berikutnya adalah attach all pressure pot. Jadi kita masukkan pressure potnya. Yang pertama ini ada 3 pressure potnya, ada 1, kemudian di bawah ada 2. Nah, ini yang kuning masuk yang ke atas ini. Kemudian di bawah ada 2. Oke, sudah masuk 3 pressure potnya, sudah masuk ke tempatnya. Kemudian yang berikutnya lagi, step berikutnya adalah snap cartridge rinse into its guide, press and when land into blood leak detector. Jadi kita masukkan lagi
guidingnya sesuai untuk gas detektornya. Ini kita masukkan di sini. Kita jepit di sini udah 3. Kemudian step berikutnya lagi adalah temporary hang access atau influence yield line to priming hooknya. Jadi kita suruh gantungkan cairan untuk framingnya. Ininya untuk tubing untuk framingnya kita gantungkan. Di sini di samping ini ada tempat gantungan untuk framingnya. Tahap berikutnya kita klik saja di sini adalah place the aeration chamber into holder attach chamber monitor line to return pressure pot. Jadi kita masukkan the aeration chambernya di sini di sebelah kiri, sebelah kanan ini ada the aeration chamber namanya. Nah, ini kita masukkan, kemudian kita pressure potnya kita masukkan ke sini. Ini tinggal diputer, kalau sudah dimasukkan, kemudian kita puter klemnya. Step berikutnya lagi adalah insert return line into air detector and return line clamp, close holder of air detector. Jadi masukkan untuk detektor airnya, ini buat return line-nya, kemudian ke dalam klemnya. Ini klemnya kita buka, ini kita masukkan, kemudian di sini ini tinggal dimasukkan saja, klemnya kita tutup kembali. Step berikutnya lagi adalah open influence scale and collection or influence bag close scale. Jadi untuk influence bag-nya, scale-nya kita buka, kemudian kita gantungkan untuk influence bag-nya. Setelah kita gantungkan, kemudian kita tutup kembali. Kita tutup sampai terdengar bunyi klek ini. Kemudian kalau sudah semuanya, step-stepnya sudah kita lalui, baru nanti kita pencet yang di sini ada load. Ini load ini adalah fungsinya adalah untuk memasukkan cartridge ke dalam pumpnya di sini. Ini kalau sudah semuanya, baru kita masukkan cartridge-nya ke dalam potnya dengan pencet load. Kita tunggu saja, nanti dia akan masuk secara otomatis ke dalam pumpnya masing-masing. Ini tubingnya akan masuk ke dalam pumpnya. Kemudian di sini ada barcode di sini. Nah, di sini ada sensor barcode, dia akan mendeteksi sensor barcode-nya di sini. Oke, semuanya sudah. Ini sudah berhasil. Filternya masuk ke dalam carrier-nya semuanya. Nah, sudah masuk semuanya tadi. Sini akan terdetek ini filter load-nya, namanya filternya adalah M100. Kemudian terapi yang kita pilih selektifnya adalah CWHDF. Kemudian di sini ada parameter-parameter seberapa banyak aturan yang bisa kita masukkan, berapa cairannya. Kemudian kalau sudah semuanya, baru kita klik lagi confirm. Di sini ada step-step berikutnya lagi yang perlu kita lalui. Yang pertama adalah root line drop tubing guiding, kemudian make sure line run freely. Jadi kita suruh ngerapikan
cuping-cuping yang di sini. Misalnya yang ini, yang kuning, ini kita masukkan ke tempatnya di sini. Ini suruh ngerapikan saja supaya biar kelihatan rapi dan tidak berantakan. Kemudian yang hijau, kemudian kita masukkan ke yang hijau, kemudian yang ungu ke ungu. Supaya fungsinya ini supaya rapi saja sebetulnya. Berikutnya lagi, step berikutnya adalah connect access or FWD line to framing solution bag. Hang back on framing hook. Jadi kita suruh menyambungkan tadi infusnya sini ke cairan framingnya yang sudah kita siapkan tadi, yaitu cairan NaCl yang sudah kita campur dengan heparin tadi. Kita gantungkan di sampingnya di sini lagi. Berikutnya lagi adalah connect pre-blood pump atau PPP line to PPP bag, atau kemudian ini di hang back on white scale. Kemudian cairan PPP ini ada yang di warna putih, ini kita suruh pasang di sini. Ini kita bisa menggunakan cairan yang sudah kita siapkan tadi, yaitu cairan Prismatol. Caranya kita buka plastiknya. Kemudian di sini ini ada dua kompartemen, yaitu di sini ada cairan murninya. Kemudian di sini ada komponen-komponen yang di sini. Ini ada dua bag, yang ini cairan murninya. Di sini ini ada elektrolit, kemudian ada bignut segala macam di sini. Ini baru kita campurkan. Caranya kita tinggal tekan saja, nanti cairan akan jadi satu. Udah jadi satu, kemudian kita dilute, kita ratakan. Kalau sudah, baru kita pasang ke yang hang on yang bagian putihnya. Ini untuk cairan pre-bottom. Kemudian kita sambungkan ini yang cuping warna putihnya. Ini ada sudah tersediakan di sini, ada tutup three-way-nya. Tutup three-way-nya kita buka, kemudian kita tinggal sambungkan. Hingga sistem close sehingga aman buat pasiennya. Kemudian kalau sudah kita sambungkan, baru kita tutup scale-nya lagi. Berikutnya lagi, step berikutnya adalah connect dialysat line to dialysat bag, hang on green scale. Nah, untuk cairan dialysatnya ini di yang warna biru, sama seperti yang tadi, kita dilute-nya sama dengan, kemudian kita campurkan supaya terdilut secara sempurna, baru kita sambungkan ke hang on yang warnanya hijau atau blue di sini. Kemudian kalau sudah tergantung, baru kita sambungkan ke warna yang warna green. Untuk cairan dialysatnya seperti sama cairan yang PPP tadi cara nyambungannya. Setelah tersambung, baru kita tutup scale-nya kembali. Tahap berikutnya yaitu adalah connect replacement line to replacement bag, hang back on purple scale. Sama seperti tadi, kita bedakan cairan Prisma Black, Prismasol. Kemudian kita sambungkan untuk cairan replacementnya di bagian hang on yang bagian purple. Kemudian kita sambungkan kembali cuping atau len yang warna purple ke dalam Prismasolnya. Setelah tersambung, baru kita tutup scale-nya kembali.
Tahap berikutnya lagi adalah connect return line to collection or influence bag, yaitu untuk return line-nya yang warna biru ini kita sambungkan ke bagian influence bag-nya atau collection bag-nya. Ini yang warna kuning, yang influence bag kita sambungkan ke return line-nya. Oke, kalau sudah semuanya stepnya sudah kita laluin, baru kita enter continue. Kemudian ada tahap berikutnya lagi yang perlu kita laluin adalah untuk pemasangan heparinnya. Yang pertama adalah open plunger clamp cloth, kemudian press auto down, remove steering if already installed. Jadi kita tekan auto down, kemudian kita pasang heparinnya ke dalam line-nya. Kemudian kita pasangkan. Kemudian ini adalah pre steering line from out clip and connect to steering. Jadi kita sambungkan steeringnya tadi. Kemudian tahap berikutnya lagi adalah place steering in holder. Jadi kita tempatkan steeringnya di tempat holdernya sini. Ini kalau tidak muat, ini perlu kita tarik dulu. Kemudian kita sesuaikan untuk tempat penguncinya dengan kuncinya ini. Kemudian berikutnya lagi adalah press auto up and wait until arm reach steering plungernya. Jadi kita auto up di sini otomatis sampai ini. Kemudian berikutnya adalah close plunger clamp lock, press continue. Jadi kita kunci. Kalau sudah terkunci, baru kita enter lagi untuk continue-nya. Oke, sudah ini tadi steering pump-nya, baru kita confirm kembali. Ini semua tubing dan filter sudah tersambungkan semuanya. Ini udah siap untuk kita lakukan framing. Tahap-tahap untuk framing yang pertama adalah make sure to use unclamp any clamp line. Verify all connection are correct and secure. Jadi kita unclamp dulu semuanya, kita periksa klampnya dari sebelah kiri sampai sebelah kanan. Klampnya kita buka semuanya apabila tadi di clamp. Kita perhatikan semuanya klampnya satu-satu. Kemudian di influence-nya, PVP-nya kita buka semuanya klampnya, cairan dialisat, kemudian ada cairan replacement kita buka semuanya. Kalau sudah semuanya kita pastikan klampnya sudah terbuka, baru kita frame. Di sini adalah frame atau framingnya. Kita tunggu tahap framingnya. Ini kurang lebih membutuhkan waktu 5 menit. Ini sudah mulai tahap framing untuk pengisian tubing dengan cairan framingnya. Ini membutuhkan waktu 5 menit. Di sini framingnya adalah 5 menit ini sampai selesai. Tujuan framing ini adalah untuk pertama adalah mengeluarkan udara di tubing dan filter. Kemudian yang kedua adalah untuk mengeluarkan zat-zat pengawet yang di dalam lumen dan tubing ini, sehingga tidak masuk ke pasien setelah nanti kita mau siap untuk disambungkan ke pasiennya.
kita tunggu saja prosesnya selama 5 menit. Hal yang perlu kita perhatikan selama proses framing ini, nanti apabila cairan sudah nyampe ke filter sini, ini kita harus pastikan bahwasanya di dalam filter dan tubing sini sudah bebas udara semuanya. Sudah jalan 2 menit, tinggal 3 menit lagi, kita tunggu saja. Ini udara sudah mulai keluar dari sini. Kita bisa membantu untuk pengeluaran udara ini dengan cara ditekan di sini, kita klem sebentar, kemudian kita keluarkan. Ini fungsinya adalah untuk mempermudah udara-udara itu keluar dari filter. Kita boleh bantu untuk mengeluarkan udara sini dengan cara dipukul-pukul, tapi tidak terlalu agresif atau terlalu kencang karena akan merusak filter, sehingga kita bantu aja secara pelan-pelan. Proses framing sudah mau selesai. Ini yang kita 5 menit sudah mau selesai tahap akhir. Oke, framingnya sudah komplit ini. Kita kalau sudah komplit seperti ini, kita pastikan lagi apabila masih ada udara dan sebagainya, ternyata masih ada bubble udara, kita bisa melakukan namanya reframe dengan cara tadi. Nanti kita kalau framing ulang lagi, kita siapkan cairan lagi, NaCl lagi dengan heparin lagi, nanti kita sambungkan lagi, atau bisa dengan manual. Tapi kalau sudah yakin tidak ada udaranya, kita bisa melakukan frame test. Frame test ini fungsinya adalah untuk memastikan bahwa framing yang kita lakukan sudah benar. Ini framing testnya. Nah, nanti dia akan sampai 100% komplitnya. Dia akan mendeteksi satu persatu dari kompartemen dari filternya ini dan tubingnya sampai dia 100% siap untuk digunakan ke pasiennya, sehingga aman ketika frame test ini. Dia akan
lulus. Setelah lulus prem test berarti ini adalah siap untuk digunakan ke pasien dan aman bagi pasien ketika kita sambungkan ke pasien. Berapa lama Kak prem test ini? Prem test tergantung sesuai untuk prem test ini seberapa lamanya, ini tidak ada batas ininya. Jadi kurang lebih itu kalau dia nanti gagal untuk prem test, dia akan minta prem test ulang. Jadi dia akan mendeteksi jadi prem test ini bisa lama ataupun bisa cepat, tergantung dia mendeteksi dari masalah di dalam setnya ini ada bermasalah atau tidak. Kalau dia tidak ada bermasalah, biasanya akan lebih cepat, kurang lebih butuh waktu kalau ini 2 menit 3 menit akan selesai untuk prem testnya. Di sini menunjukkan ini adalah tingkat presentasinya sudah berapa persen dia mendeteksinya. Ini sudah 80%. Untuk kompletnya ini masih ada 20% lagi dia ngeceknya. Eh, 100% untuk prem testnya. Kemudian tahap berikutnya lagi ini adalah ke diaeresionnya, diaeresion chambernya kita isi. Di sini sesuai petunjuknya, di sini ada ada batas untuk chamber diaeresionnya. Jadi kalau masih kurang kita bisa tambahkan di sini, misalnya ini diaeresionnya cairannya kurang, kita bisa naikkan lagi dengan pencet yang panah naik ini. Kita sampai batas levelnya di sini. Oke, kalau sudah baru confirm level kembali. Sudah selesai ternyata diaeresionnya, baru kita ke continue. Ini adalah limit patient fit loss-nya kurang lebih 400 ml dalam 3 jam. Kemudian kalau sudah semua kita bisa enter. Ini sudah di setting dari sananya, dari pabrikannya. Oke, baru setelah ini kita baru melakukan setting untuk kebutuhan terapinya. Yang pertama kita adalah blood-nya. Ini kecepatannya untuk awal kita bisa, untuk pasien yang tekanan darahnya stabil, hemodinamiknya stabil, kita bisa mulai dari 100. Kemudian pre-blood pump ini fungsinya adalah untuk mengurangi resiko terjadinya clotting di filternya. Ini kita bisa memberikan 300 sampai 500 ml per jamnya. Ini sesuai dengan kebutuhannya. Dari mana rumusnya, Pak? Enggak, ini tidak sesuai dengan, kalau kita mau mencegah palpitation supaya tidak cepat clot, berarti kita bisa naikkan. Kalau ke pasiennya resikonya
rendah untuk cloud kita bisa rendah, karena nanti akan sesuai pre blood pump ini akan berpengaruh terhadap terapi yang kita berikannya. Kita mencucinya akan lebih cepat atau lebih lambatnya, nanti akan berpengaruh di situ. Kemudian dialisat, kita dialisat sesuai juga kebutuhan, seberapa banyak kita mau yang kita buangnya. Kalau pasien-pasien dengan uremik, urem kreatininnya tinggi, kita bisa memberikan dialisatnya tinggi. Kemudian cairan replacementnya, kebutuhan cairan replacement adalah kurang lebih yaitu 30 sampai 35 cc per kilo berat badannya. Pada pasien ini berat badannya 60, berarti 60 kali 30 berarti kurang lebih 1800-an. Kalau kita pakai yang 30 cc per kilo berat badannya. Tapi semua itu nanti kita akan kembali lagi, target kita adalah ke filtrasi fraksinya. Filtrasi fraksi ini kita targetnya adalah 20 sampai 25. Dia kurang dari 25 berarti pasiennya mengalami, dari cairan yang masuk ke pasien berarti namanya hemodilusi. Kalau filtrasi fraksinya lebih dari 30 berarti cairan yang akan masuk ke pasiennya nanti itu adalah darahnya mengalami hemokonsentrasi, sehingga apabila terjadi hemokonsentrasi juga akan lebih tinggi untuk terjadinya clotting. Makanya setting yang kita pasang di sini sebetulnya itu tidak patokan seperti tadi, sebetulnya tidak harus berpatokan kepada berat badan pasien atau berapa, tapi kita targetnya adalah filtrasi fraksi. Filtrasi fraction ini yang mempengaruhi adalah blood pump, kemudian pre blood pump dan cairan replacementnya. Kemudian cairan replacementnya ini kita bisa diberikan di pre atau post sesuai dengan tujuan dari terapi kita. Kalau kita diberikan di pre berarti nanti darah yang akan terfiltrasi di sini konsentrasinya akan lebih sedikit karena tercampur dengan cairan replacement. Tetapi kalau kita berikan di post nanti proses pembersihan di sini akan lebih optimal, maka sesuai kebutuhan saja. Baru kita confirm lagi. Nah, untuk awal, untuk saya ini dosis heparin kita berikan dosis heparin itu 10 unit sampai 20 unit per kilo berat badan pasiennya. Kita sesuaikan, kalau pasiennya tidak terjadi bleeding atau perdarahan, kita bisa dosis maksimalnya. Kalaupun masih pasien ada riwayat perdarahan atau tanda-tanda perdarahan, kita bisa minimal untuk pemberian heparinnya. Untuk pasien ini tidak ada riwayat perdarahan, makanya kita akan pasang heparinnya dengan dosis yang tinggi, yaitu sekitar 10 sampai 20 ini kita berikan continuous rate-nya adalah 1000. Ini kita berikan 1000 unit. Ini di sini tadi kita siapkannya adalah 5000 dalam 50 ml NaCl. Jadi 1 cc-nya 100, kita berikan 1000. Untuk tahap awal tadi ini filtrasi fraksinya masih tinggi 46%. Nanti kita akan sesuaikan lagi setelah pasien masuk ke setting pasien. Jadi kita bisa lagi setting ulang lagi, misalnya ini setting flow-nya karena terlalu tinggi ininya, kita cairan replacementnya kita bisa kurangin lagi, tidak harus tinggi, tidak sesuai dengan berat badan, kita kurangin lagi, kita bikin 1000 dulu. Nah, kita bikin 1000, filtrasi fraksinya dapat 28%. Nah, filtrasi fraksinya di sini udah 28%. Nanti kita bisa manipulasi lagi untuk di blood pumpnya setelah kita sambungkan ke pasiennya stabil. Jadi sementara kita pakai cairan replacementnya adalah 1000 ml per jam. Jadi tidak kurang lebih, kalau 1000 itu kurang lebih kita butuh berarti
tidak 30 cc per kilo berat badan lagi. Kemudian baru dikonfirm. Ini itu yang sudah kita setting tadi. Ini bladnya 100, kemudian blad pump kita bisa setting bisa sampai 100 sampai 200. Untuk Asia kita bisa setting sampai 100 sampai 200 ml per jam sesuai dengan kondisi hemodinamik pasien. Kalau hemodinamik pasien kita bisa maksimalkan sampai 200 ml per jam untuk memaksimalkan terapinya dan memelihara supaya filternya tidak cepat terjadinya clottingnya. Ini baru kita confirm. Ini sudah confirm lagi. Ini baru nanti kita bisa setting ulang, kemudian baru continue lagi bisa. Oke. Ini persiapan untuk connect ke pasien. Oke, selanjutnya kita sudah selesai framingnya, kita akan connect ke pasiennya. Kita lihat ke hemodinamik pasiennya. Kalau hemodinamiknya pasiennya nanti kita lihat setelah kita sambung dalam waktu 1 jam 2 jam kondisinya stabil, kita bisa naikkan output removalnya. Persiapan untuk menyambungkan CRT mesinnya ke connect to patientnya pertama adalah hand scoon, kemudian ada speed 10 cc, kemudian ada tube-nya. Ada lagi satu lagi persiapannya adalah dengan menggunakan alkohol swab. Kita coba sambungkan ke pasiennya. Ini aksesnya adalah dari akses femoralis. Ada 3 cewek di sini. Langsung begini. Itu nanti kalau udah 18 20 menit kita sambil lagi. Kita pasang bagiannya di sini. Kemudian kita pertama adalah kita pastikan aksesnya ini bagus atau tidaknya. Kita aspirasi dulu. Untuk akses ini ada 2, yaitu ada yang warna merah sama warna biru. Warna merah ini adalah akses yang akan menuju ke mesin, sedangkan yang biru adalah akses yang setelah dari mesin menuju ke pasien kembali. Kita lihat satu persatu, kita aspirasi dulu bagus fungsinya. Ini bagus, ini berarti lancar. Kemudian yang biru kita cek juga. Ini akses dua-duanya bagus. Jadi sudah siap kita sambungkan ke mesinnya. Pertama di sini adalah tinggal yang pertama adalah clamp G-line and access M1 bed and return. Jadi kita G-line-nya kita clamp dua-duanya. Kemudian berikutnya lagi adalah disconnect return line from collection bag. Yang biru kita ambil, kita disconnectkan, kemudian kita sambungkan ke luar lock catheter, ataupun kalau pasiennya ini kita buang cairannya ke sini dulu. Kemudian disconnect G-line-nya lagi. Yang G-line-nya ke end-to-end bag yang warna kuning. Oke, kalau sudah semuanya udah sambung, kita buka klemnya semuanya. Yang di sini warna merah,
kemudian yang biru sudah, baru kita continue. Kita start. Ini kita darah sudah mulai masuk ke dalam filter atau ke dalam mesin. Kemudian kita perhatikan ketika nanti darah sudah masuk ke bagian end-to-end sini, kita langsung sambungkan return line ini ke pasiennya. Oke, darah sudah masuk ke return line, kita klaim dulu, baru kita sambungkan ke pasiennya. Yang biru kita sambungkan ke return line bagian kateter yang warna biru, kemudian kita pastikan klaimnya sudah terbuka kembali, kemudian kita cek continue kembali. Ini sudah jalan semuanya. Jadi proses CRT sudah dimulai.